Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas eh, artikel di Baca Saham. Ini adalah Bank BTN ya. Laba naik terus dalam 4 tahun tapi saham malah turun 50%. Laba naik terus nih, EPS naik terus. Betulkah itu secara nilai wajarnya? Karena gini, laba naik itu tidak berarti nilai wajarnya naik. Karena intrinsic value eh, yang kita hitung berdasarkan gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham itu menghitung sisi earning dan sisi neraca. Oke, ini kan cuma sisi earning aja. Oke, price performance-nya turun terus. Price earning ratio-nya rendah 4,7. Price to book value di bawah 1. Dividend yield-nya 1,6. Sebetulnya menarik, harganya under value. Apakah benar under value? Kita lihat. Apakah tidak berisiko? Kita lihat. Kita akan menghitungnya dengan rumusnya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan The Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham di bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya yang akan membandingkan nilai wajar saham tertinggi dan terendah dengan harga pasarnya. Itu khusus untuk bursa efek. Itu bisa di running di Android mobile. Sekarang kita masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request link, nanti kita kasih linknya. Itu free of charge, ada 827 atau 830 termasuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Oke, untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham ada buku summary-nya Intelligent Investor dan gurunya Warren Buffett yang lain yaitu Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Dalam bahasa Indonesia formatnya ebook, silakan cari di gramedia.com, Tokopedia dan Google Playbook. Oke, kita langsung buka. Nah, seperti ini. Kita lihat BBTN. Kita lihat harganya dulu ya, BBTN seperti apa. BBTN turun ya, BBTN kita lihat di sini pernah mencapai 720, pernah mencapai 3.890 di tahun 2019 lah. Iya. Oke. Kalau dilihat di sini perhitungannya bacanya begini. Ini harga closing price-nya 13.55 kan, atau 13.35 malah 13.55. Ini delay satu hari. Tertingginya 1.700, terendahnya negatif. Apa artinya? Kita buka di sini. Kalau kita perhatikan secara sekilas, net current asset-nya tidak bisa nutup utang jangka pendek. Artinya deficit working capital. Belum ditambah 22,4 triliun utang jangka panjang. Berarti neracanya ini berat. Ini harus bisa ditutup sama free cash flow-nya. Free cash flow yang cuma 10,3 triliun itu cuma bisa nutup nilai wajar tertinggi. Nutup sampai dengan utang jangka pendek ya. Makanya angkanya 1.700. Kalau dilihat dari short term aja, sebetulnya sih potensial upside-nya ada sekitar 400 perak ya, 350 perak lah. Ya kan? Kalau kita lihat financial ratio, return on equity sedikit di atas benchmark 10%, bagus. Profit margin 12% bagus. Working capitalnya kurang bagus karena di bawah 1. Kalau debt equity rata-rata bank memang tinggi sekali, apalagi bank besar. Oke, dia 1.700 sama minus. 1.700 minus. Coba kita lihat di tahun sebelumnya. 1.700 sama minus. Agak lama ya. Oke.
lebih parah emang. Jadi kalau turun wajar. Sekarang kita lihat minus. Jadi artikel ini sebetulnya nggak perlu diragukan. Nih apa yang dimaksud? Laba naik tapi saham turun terus. Emang bener turun. Memang seharusnya dia turun secara nilai wajar atau intrinsic value-nya. Memang turun dan baru naik dia. Baru naik di tahun ini, di kuartal ketiga. Ini kan baru naiknya di kuartal ketiga nih. Sorry, kita buka BBSN. Kan di kuartal ketiga ini kuartal ketiga. Jadi memang kalau dia turun wajar, dan ini baru naik tapi masih bisa berisiko downside yang dalam. Kita belum bisa memprediksi dia akan naik terus. Ini jelas saham ini sangat spekulatif. Karena dia punya downside yang sangat dalam, bisa ke harga terendah. Secara teori intrinsic value, tapi kan nyatanya di market nggak mungkin dia nyampe ke harga 50, nggak mungkin kelihatannya. Tetapi dia akan punya risiko turun yang dalam. Makanya harganya turun terus. Dia turun. Jadi pantas kalau dia turun terus. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.